Bantu tekan subscribe ya guys. Kenapa ketika kita bicara sama orang baru timbul kesalahpahaman atau ketidaksukaan? Sebenarnya kemungkinan kita itu salah dalam memilih kata-kata sehingga hasil dari kata-kata yang kita ucapkan itu menyimpulkan seolah-olah kita itu telah merendahkan orang tersebut. Karena di dalam kata-kata itu ternyata ada yang disebut dengan rasa. Nah, rasa inilah yang kadang-kadang membuat masalah ketika kita salah dalam mengucapkannya. Nah, terus gimana caranya agar kita terhindar dari hal-hal tersebut? Ya nggak ada pilihan kecuali kita belajar terus mengamalkan ilmu tersebut ya. Di dalam kata-kata itu sebaiknya memang seharusnya ya dipikir terlebih dahulu baru diucapkan. Dan seringkali orang-orang ini ucapin dulu baru mikir. Nah, jangan sampai kalian itu melakukan hal itu sehingga orang yang diajak bicara sama kalian itu timbul ketidaksukaan dan timbul kebetean gitu ya. Sebenarnya kata-kata yang kita ucapkan itu akan menimbulkan atau menyimpulkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah kedudukan kita di hadapan orang tersebut, apakah rendah atau tinggi, seperti kayak berpendidikan atau tidak. Atau kemungkinan kedua adalah kita itu seolah telah merendahkan orang tersebut. Contoh soal aja, ketika kalian bertemu sama seseorang, kalian itu akan bertanya, misalkan ya, contoh pertama, Pak, kerjanya di mana? Terus yang kedua, Pak, kegiatannya apa sekarang? Yang ketiga ini, Pak, aktivitasnya apa ya sekarang? Nah, kita ulas dari 3 contoh ini. Contoh pertama, kata-kata yang kita ucapkan adalah kerja di mana, Pak? Sebenarnya, kalau menurut saya, kata-kata yang diucapkan ini sebenarnya kalau kita ketemu sama orang baru itu kurang pantas ya guys. Karena setiap orang itu belum tentu bekerja. Dan setiap orang itu punya aktivitas yang mungkin bukan bekerja. Bisa jadi dia dalam pencarian pekerjaan, atau dia mahasiswa, atau dia seniman, atau banyak hal. Ketika kita bertanya kerja di mana, ini sebenarnya kalau katanya seolah-olah kita merendahkan dia. Nah, ketika dia tidak terima dengan kata-kata tersebut, dan akhirnya itu yang membuat awal kata-kata yang kita ucapkan itu jadi tidak nyaman bagi dia gitu ya. Selanjutnya adalah kata kedua. Kata kedua ini kalian bertanya sama orang baru itu dengan kalimat, Pak, kegiatannya apa? Ya kan? Nah, sebenarnya kalau ini masih pantas lah sedikit, cuman kayaknya agak sedikit kurang sopan ya. Karena tiba-tiba kok nanya kegiatan, sepertinya kita itu ikut campur urusan dia gitu. Kalau misalkan dia tidak terima, ngapa kamu nanya-nanya kegiatan saya? Urusan kamu apa? Nah, itu di dalam hati seseorang itu akan berpikir seperti itu guys, ketika ditanya kegiatannya apa gitu. Dan mungkin pilihan terakhir adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaiknya adalah kita bertanya, kalau boleh tahu aktivitasnya apa ya Pak? Nah, ini berbeda guys. Aktivitas ini sangat meluas. Jadi ini sifatnya luas dan umum sehingga orang itu bisa menjawabnya itu dengan bebas. Dengan hal-hal yang mungkin hari ini dia sebagai seniman, dia berkarya, terus dia melakukan sebuah aktivitas ya olahraga, dia aktivitasnya olahraga, dia jawabnya bebas guys. Sehingga ada kemungkinan orang-orang yang ditanya ini tidak akan tersinggung ketika kita mengucapkan kata tersebut. Dan menurut saya kalimat ketiga ini adalah kalimat terbaik ketika kita bertemu sama seseorang yang baru. Jadi kesimpulannya guys, setiap kata yang kita ucapkan itu akan memberi kedudukan kita di mata orang. Apakah posisi kita ini orang terhormat yang berpendidikan, atau orang yang tidak berpendidikan, atau mungkin orang yang biasa aja, atau orang yang seperti apa gitu. Itu tergantung kata-kata yang kita ucapkan kepada orang baru tersebut ya. Sehingga akhirnya gak ada pilihan kecuali kita belajar dan terus mengasah kata-kata yang bisa kita pilih agar orang-orang yang diajak bicara ini merasa nyaman guys. Demikian guys.